Oke guys, kembali lagi bersama Dava. Oke, kita lanjut ke percobaan ketiga. Ini masih di posisi root ya, tetap di PS. Di percobaan kita ini akan melakukan status atau menampilkan status proses dengan berbagai format. Nah, ini PS min pipe more. Nah, di sini ini berguna, perintah ini berguna untuk menampilkan semua proses, tapi ada kata more ini. Nah, more ini berguna untuk membagi output per halaman. Jadi outputnya itu tetap menampilkan 4 kolom PID, TTY, time, dan CMD, tapi karena ada more yang artinya halaman itu akan dibagi. Jadi outputnya itu sangat panjang sekali guys. Nah ini dia. Ini kalau ada tanda more ini, yaitu tandanya masih ada lagi. Kita coba enter. Nah ini masih ada lagi. Nah kalau ingin keluar dari sini, kita tekan key saja. Nah ini saja, tekan key untuk keluar dari more. Oke, lanjut. Perintah selanjutnya PS AS more. Nah ini apa nih? Nah ini adalah perintah untuk menampilkan lebih banyak proses dibanding PS biasa, dan ada kolom tambahan seperti start dan comment. Kenapa bisa ada tambahan? Jadi A ini untuk semua proses dengan TTY, dan X proses tanpa TTY atau background. Kita seperti ini. Nah, ini ada start dan comment. Lagi more. Habis itu kita key untuk keluar. Lanjut. Nah, ini fungsinya untuk F ini untuk format tree ya, seperti tadi hierarki. Jadi kita menampilkan hubungan parent child dan dengan tambahan format tree ini. Yang kalau gak ada format tree ini kan jadi kayak lurus gini, tapi kalau ada format tree jadinya kayak tahu gitu mana yang parent child, mana yang bukan gitu. More and key. Oke, lanjut. PS IO. Kenapa ada koma ini? Gak tahu. Mari kita lihat. Oh, apa ini? Pit dan CMD. Oke guys, jadi paham gua. IO ini format output sesuai yang ditentukan. Jadi ini untuk menentukan mana yang mau diambil, mana yang mau ditampilkan. Nah, pit, CMD hanya tampilkan pit dan CMD, yang berarti cuma ini adalah format untuk menampilkan kata yang ingin ditampilkan, atau bisa dibilang permintaan yang dibutuhkan. Ini pit, ini CMD nya. Oke, more and key. Oke, lanjut. Oke,
ini juga sama seperti tadi, min IO, lalu tampilkan mungkin pit, habis itu PPID, CMD and more, 5 more. Oke. Nah, pit, PPID, mem, CMD, more and key, sama seperti tadi ya. Masuk ke root dia. Alamak. Wait a minute. Oke, kita sudah selesai mencobanya. Lalu kita kembalikan lagi dari multi user target menjadi ke graphical target lagi. Oke, SY system. System set default graphical target, set default graphical target. Oke, habis itu kita cek yaitu sistem set default. Oh sorry guys, harusnya get ya, sorry. Nah, oke. Sudah kembali ke graphical target. Setelah itu kita reboot ya, kita restart. Mengapa kita restart? Ya karena biar aman. Kita kembalikan ke semula. Masukkan Oke, buka terminal. Kita lanjut ke percobaan keempat, yaitu mengontrol proses pada sel. Oke, kita lanjut ke
perintah selanjutnya, yaitu yes. Apa sih yes? Yes perintah yes ini adalah menjalankan perintah yang terus-menerus menampilkan huruf Y tanpa henti. Bisa dibilang unlimited. Kita contohkan saja. Nah, seperti ini. Nah, output berjalan terus, infinite loop, menggunakan CPU terus sampai dihentikan. Jadi digunakan untuk simulasi proses yang berjalan terus-menerus. Kalau untuk menghentikannya gunakan Ctrl C ya guys ya. Kita Ctrl C. Oke, berhenti. Nih guys, banyak ini. Loh, udah sampai bawah. Nih, iya semua nih. Padahal dari atas ini, sekarang dari sini. So good, man. Oke, lanjut. Perintah kedua. Kita cek apakah ini masih berjalan. Jadi kita cek dengan perintah jobs untuk melihat status proses ya. Jika tidak ada, berarti perintah tersebut berhasil menterminasi perintah yes. Jika ada, berarti perintah yes hanya berhenti sementara atau perintah tersebut tetap berjalan. Oke. Tapi kalau nggak ada output, berarti ini berhasil diberhentikan permanen. Oke guys. Oke, lanjut ke perintah ketiga. Kita lakukan lagi yes, tapi kita belokkan. Cara belokannya yaitu dengan ini. Di situ ini def 0. Jadi mengapa ini nggak muncul? Karena wait. What the hell? Masih bisa berjalan. And what the shit, bro? Guys, akhirnya saya mengerti mengapa seperti ini. Jadi terminal ini bukan karena error, tapi lagi bekerja atau lagi diproses di foreground, sehingga terminal tidak bisa menerima perintah baru. Sialan, gue mikir keras aja. Gue kira kenapa ya, jadi bisa dibilang ini gak error ya, ini berhasil, cuma ya lagi dikerjakan prosesnya di foreground, jadi kita nggak bisa menerima perintah baru kecuali kalian tekan Ctrl C lagi untuk bisa mengetik perintah selanjutnya. Oke, seperti itu. Atau Ctrl Z ya, seperti ini. One plus stop, yes. Jadi proses tidak mati, hanya dihentikan sementara.
dan masuk ke status stop. Ya, bisa dibilang Ctrl Z ini untuk nge-pause proses yang berjalan di foreground. Kalau Ctrl C untuk menghentikan, benar-benar menghentikan ya. Oke, kita lanjut ke kita cek dulu jobs. Nah, ini kayak berarti bener ya, lagi dihentikan. Oke, kita FG. Nah, ini foreground, yes, dev null. Ini melanjutkan proses ke foreground ya. Jadi prosesnya berjalan kembali di terminal. Jadi proses aktifnya itu kembali dan menguasai terminal. Ya, kita stop lagi, Ctrl Z. Oke, berhenti. Lalu kita ketik BG ini background. Nah, harusnya seperti ini, +1 yes. Jadi proses berjalan di background dan terminal bisa digunakan lagi. Kalau FG kan berjalan di foreground tapi gak bisa menerima perintah ya, gak bisa menerima perintah. Dan background bisa. Oke, kita ketik lagi yes, dev null. Ini menjalankan proses yes di background sekaligus membuang outputnya 2701. Maksudnya itu gimana? Jadi 2 itu nomor job, oke. Yang 1701 itu adalah nomor PID-nya, nomor unik. Jadi proses berjalan tanpa mengganggu terminal. Berarti ini sudah berjalan ya guys. Ini udah berjalan dan tidak mengganggu terminal. Oke, kita lihat lagi jobs untuk melihat statusnya. Nah, ini dia. 1 min running yes dev null. Yang min running itu adalah foreground, sedang plus running adalah background. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya, fg %2. Apa ini? fg %2 itu adalah memindahkan job nomor 2 ke foreground. Nah, jadi job yang nomor 2 yang tadi yang background itu kita pindah ke foreground. Dan proses aktif kembali di terminal. Nah, inilah. Ini udah berhasil ya, udah berhasil. Lalu kita Ctrl Z untuk menghentikan sementara. Oke. Angkanya udah diganti jadi 2. Yang awalnya jadi 1 jadi 2 sekarang. Ini ya. Awalnya 1 plus stop, sekarang jadi 2 plus stop. Lanjut ke BG %2. Ya, sama, ini juga menjalankan kembali job nomor 2 di background. Oke, udah berhasil dijalankan. Cek lagi jobs. Oke, aman. Lalu kita perintah selanjutnya itu kill membunuh ya. Menghentikan proses berdasarkan nomor job. %1 kill %1. Proses akan berhenti. Job yang dipilih akan terminate. Ini dia. Nah, ini jadi outputnya itu tidak akan ditampilkan, tapi melainkan proses akan berhenti ya.
Kita cek jobs. Nah, ini terminate berarti sudah dibuang atau bisa dihentikan. Setelah itu kita bunuh job kedua yang dimasukkan. Kali ini kita akan dengan PID, bukan nomor job ya guys ya, bukan nomor job sebelumnya. Jadi kita harus mengecek PID yes nya, lalu kita tulis PS grab PS min aux pipe grab yes. Ini ya, kita cari nomor PIP nya. Oke. Jadi ini digunakan untuk mencari PID dari proses tertentu. Oke. Lalu kita lanjut ke perintah selanjutnya. Ini menampilkan PID dan nama proses yes. Ini dia 1701, itu nama PID dari yes. Oke. Jadi bisa dibilang ini cara cepat untuk mencari nama PID ya, nomor PID nya. Lalu lanjut ke selanjutnya, yaitu PID of yes. Ini menampilkan PID dari proses yes. Bisa menampilkan lebih dari satu PID ya. Jadi artinya ada beberapa proses yes yang berjalan, dan sekarang cuma satu yang berjalan. Oke. Kita coba untuk kill 9-9 and PID kita 1701. Ya, tidak ada output ya, karena proses langsung dihentikan, tidak bisa ditolak oleh sistem. Digunakan untuk mematikan proses secara paksa. Kita cek jobs. +2 kill. Wow. Status berubah menjadi terminate. Kok gue kill? Wait a minute. Kok gue kill ya? Yeah, maybe it's same. Yeah, it's same. Oke,
Oke, kita selesai. Kita lanjut ke percobaan kelima. Oke, kita buka lagi open terminal. Kita hapus yang ini, masuk lagi ke awal. Percobaan kelima yaitu menghentikan dan memulai kembali job. Ya, ada yang tahu, ada yang paham mungkin maksud dari menghentikan kembali. Oke, perintah pertama yaitu yes. Ini menjalankan perintah yes di background. Oke, kita kontrol. Oke, wait. Gunakan Ctrl Z. Oh gitu. Oke, berhasil. Ada, udah kita berhentikan. Setelah itu kita